Oke, selamat datang kembali di Tutorial Godot Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini, teman-teman, kita akan belajar bagaimana menggunakan Polygon 2D dan bagaimana menggunakan skeleton kita sendiri, jadi bone kita sendiri, tulang kita sendiri ya. Kalau kemarin di video sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara menggunakan tulang yang sudah disediakan oleh Godot, jadi maksudnya kita generate secara otomatis, tapi untuk kali ini kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa bikin tulang kita sendiri. Nah, gimana caranya? Nah, di sini teman-teman saya akan bikin dua jenis flamingo. Jadi ini flamingo pertama saya seperti ini. Saya akan bikin lagi sebuah empty node lagi, dan saya akan bikin dia flamingo 2 begitu ya. Sini saya akan save flamingo 2. Nah, flamingo 2 ini kita nggak akan pakai satu persatu seperti kemarin, tapi sekarang saya akan menggunakan sebuah gambar yang udah jadi, namanya flamingo sini. Kalau teman-teman lihat ini gambarnya seperti ini. Jadi kalau kemarin saya bikin gambar yang terpisah untuk setiap bagian daripada flamingo saya, di video kali ini kita akan menggunakannya satu gambar yang nyambung begitu ya. Oke? Oke, jadi di sini flamingo 2 ini kita akan tambahan aja satu buah node baru. Node barunya ini namanya adalah Polygon 2D, teman-teman. Polygon 2D. Nah, Polygon 2D ini teman-teman sebenarnya mirip-mirip kayak kita punya sprite biasa, cuma perbedaan di sini kan dia punya tekstur di sini ya. Perbedaan di sini dia punya satu option lagi tambahannya yaitu skeleton di sini. Jadi selain kita bisa menambahkan tekstur, kita juga bisa menambahkan yang namanya skeleton. Jadi tulang kita sendiri, bone kita sendiri. Kalau kemarin kita punya bone yang dihasilkan otomatis oleh Godot, maka sekarang kita akan bikin nanti bone kita sendiri. Oke, kita akan punya Polygon 2D di sini. Kita akan set Polygon 2D ini teksturnya menjadi si gambar yang tadi saya punya ya. Saya masukin ke teksturnya. Tapi setelah saya pasang tekstur, teman-teman, saya nggak melihat ada si flamingonya di sini. Kenapa seperti itu? Karena ternyata kalau untuk Polygon 2D ini, kalau dikasih tekstur seperti ini, kita harus tentukan dulu mana yang tampil ke dalam Polygon 2D ini. Maka kita akan set di sini, kita punya UV, Open Polygon 2D UV Editor. Nah, di sini adalah pilihan untuk kita bisa mengeset bagian mana dari gambar yang tadi saya bikin itu yang saya tampilin. Jadi kalau teman-teman ingat di dalam sprite, kita bisa mengatur supaya kita jadi berapa kali berapa dibagi-bagi begitu kan ya. Nah, ini juga sama kita bisa bagi-bagi, tapi bagi-baginya itu menggunakan polygon teman-teman, bukan kotak seperti kayak sprite biasa. Jadi kalau kita klik di sini, kita akan dapatkan gambar yang sama yang di dalam tekstur kita. Bisa kita zoom in, bisa kita gerakin kiri kanan begitu kan. Sama aja dengan editor Godot kita biasa. Oke, di sini kita punya beberapa, ada UV, ada point, ada polygons, ada bone. Untuk saat ini teman-teman, karena kita pengen menampilkan, kita akan pilihnya point. Jadi di sini kita akan bikin dulu sebuah polygon yang menyatakan inilah gambar yang saya mau tampilkan ke layar. Oke, jadi saya akan tambah di sini ada beberapa pilihan, ada create polygon, ada internal vertex, ada remove internal vertex, ada move point, di sini ada control buat rotate, shift buat move all, shift control buat scale, nanti kita bahas ya. Ada pergerakan, move polygon, ada rotate, ada juga scale. Nah, di sini kita nggak akan pakai semua ini, kita akan pakai yang pertama dulu, yaitu yang create polygon. Nah, di sini kita akan pilih, saya mau create si kepalanya, jadi saya akan pilih polygon kepalanya ini, saya akan pilih, saya akan bikin sedikit-sedikit. Jadi memang teman-teman untuk yang cara ini, kita akan lebih repot sedikit teman-teman ya, cuma nanti ada, apa ya, keuntungannya tersendiri gitu ya. Jadi teman-teman bisa walaupun capek begitu ya, ada reward-nya sendiri teman-teman menggunakan cara seperti ini, ya. Jadi teman-teman silakan menggunakan cara yang menurut teman-teman paling enak aja. Nah, kita udah pilih seperti ini, kita sudah punya poligonnya seperti ini, ya kita punya point ya, sebenarnya poligonnya belum jadi ya di sini, kalau kita klik nggak ada apa-apa. Kita oke aja. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat kita sudah punya sebuah polygon 2D. Kita bisa pindahin si kepalanya di tengah-tengah, misalkan atau di atas. Ya, kepalanya sudah jadi. Oke. Nah, sekarang saya akan lakukan hal yang sama untuk semua bagian badan daripada flamingo ini. Jadi memang ini akan memakan waktu cukup lama ya, teman-teman. Saya akan lakukan ini dengan cara kita copy aja, jadi kita duplicate aja. Saya akan duplicate, jadi kita punya polygon 2D, kita punya polygon 2D 2, ini akan saya tambahin jadi nama head, gitu ya, kepala. Kita akan bagi polygon 2 ini, kita akan pindahin ke bawah sedikit, kita akan set dia jadi si leher. Jadi kita akan atur, lehernya kita ambil. Sini saya akan pasang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada sebabnya kenapa teman-teman saya bikin supaya dia titiknya banyak ya. Nanti kita akan bahas kenapa saya bikinnya titiknya banyak seperti ini. Ya, oke. Jadi kita udah punya sekarang si lehernya.
Kita akan pindahin pivotnya ke bawah. Kita akan set supaya dia ada di belakang layar begini. Artinya di batas daripada poligon 2 ini. Oke, kita akan copy lagi. Ya kan kita kasih leher. Tapi kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Oke, leher kepala. Di sini kita akan pasang tekstur baru. UV-nya kita adut lagi. Kali ini saya nggak pengen bikin di situ. Saya akan bikin badannya. Jadi memang makan waktu teman-teman. Memang memakan waktu cukup lama gitu ya. Nah ini teman-teman saya nggak akan pasang semua karena makan waktu cukup lama ya. Jadi kita akan pasang sampai kakinya aja deh. Sampai kakinya sini aja. Kita pasang sampai sini. Kemudian nanti teman-teman bisa lanjutin sendiri di rumah begitu ya untuk sisanya ya. Kita pasang di sini. Pindahkan pivot ke bawah. Oke, nah sekarang saya udah punya si flamingo saya ini yang tidak bertulang. Jadi sudah ada leher sampai kaki kirinya kita sudah punya. Nah sekarang saya mau tambahkan tulang ke mereka. Jadi saya akan tambahkan di sini satu buah node baru teman-teman, yaitu namanya skeleton 2D. Nah skeleton 2D ini adalah sebuah node yang digunakan untuk menyimpan tulang-tulang, teman-teman. Jadi skeleton kan buat tulang-tulang, banyak tulang ya begitu ya. Jadi kita bisa pasang tulang nanti di sini, tapi nanti semua polygon 2D ini akan mengacu ke skeleton 2D ini. Jadi kita akan set aja di bagian skeleton kita akan assign untuk setiap polygon kita. Ini harusnya di awal aja ya ke skeleton 2D. Kita akan set semua. Oke. Nah, sekarang kita akan tambahkan di dalam skeleton 2D, kita akan tambahkan satu buah node baru namanya bone 2D. Nah, bone 2D inilah yang nanti jadi tulang ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat, dia keluar seperti ini sama dengan yang kita punya kemarin ketika kita bikin tulang yang custom made itu ya. Jadi kita akan pasang si custom bone di bone ini di tengah-tengah, karena ini adalah si bone buat si kepalanya, buat badannya ya. Jadi kita akan ganti dia jadi B badan, bone badan begitu ya. B badan itu di sini. Kemudian kita akan copy lagi, dia akan punya sebuah bone lagi. Nah, di sini kalau kemarin ketika kita bikin cutout animation, kita bikin cutout animation-nya itu si sprite-nya yang punya hierarki ya. Jadi badan di dalam kepala, misalnya kepala badan badan, leher leher nempel ke kepala begitu kan ya. Tapi di sini yang kita punya hierarkinya nggak perlu di poligonnya, tapi sekarang hierarkinya itu dalam skeleton ya teman-teman. Jadi di sini kalau kita punya badan dan kita punya leher buat bone buat leher, maka bone buat leher itu nyambungnya itu ke badan. Nah, kita bisa pindahin dia di mana gitu ya. Jadi kita bisa set di sini bone-nya pindah ke sini, misalkan sini. Dan kemudian kita juga bisa set di bone leher ini, misalkan saya pengen lebih dari satu bone leher ini saya pengen punya 2, 3 gitu ya. 2, 3, 2 itu nempel ke leher pertama, ini nempel ke sini. Jadi kita punya 3 buah tulang buat leher. Leher kedua misalkan di sini, leher ketiga misalkan di sini. Ya, kita punya 3 buah leher begitu. Kemudian nanti setelah ini saya pengen tambahin lagi satu buah leher, satu buah lagi bone lagi, bone ini buat kepala. Jadi sini teman-teman kalau kemarin satu polygon, satu sprite akan punya satu tulang. Nah, sekarang di sini kita akan bikin supaya satu sprite ini akan punya lebih dari satu tulang. Ya, misalkan satu kepala ini punya 3 buah tulang gitu. Oke. Nah, ini teman-teman sebenarnya si bone ini bisa kita ubah-ubah di sini, bisa kasih panjangnya panjang misalkan 32 atau kita bisa scale, bisa kita gerakin gitu ya, bisa kita rotasi gitu. Kalau teman-teman mau rotasi juga bisa. Begitu-begitu misalnya. Yang penting di sini cuman representasinya aja sih sebenarnya tuh si tulang ini. Jadi nggak apa-apa kalau tulangnya kecil, ukurannya besar kan kepalanya besar, tulangnya kecil nggak apa-apa teman-teman. Nanti kita akan pasang pengaruhnya seperti apa. Nggak masalah. Jadi sekarang kita akan tambahkan lagi satu buah tulang baru. Jadi tulang baru ini buat ke kaki sebenarnya. Jadi kita akan kasih untuk kaki. Buat untuk kaki ini akan saya pindahin dia ke bawah. Jadi kita akan pindahin si buah kaki ini ke bawah. Ya, ke sini. Di buah kaki ini kita akan punya kaki yang kedua. Kaki dua ini di bawah juga.
Jadi kita akan set aja ya teman-teman ya. Kita punya kaki di sini, kaki yang ketiga juga kita set ke bawah. Dan kita punya telapak kakinya di sini. Kita punya telapak kakinya di bawah sini. Ya, sebenarnya ini nggak perlu ya, kita punya telapak kakinya di sini aja ya. Kaki 3 aja nggak apa-apa deh. Nah, jadi kita punya seperti itu, kaki 3 di bawah, kaki 2, kaki 1, kepala, leher, badan. Oke ya, kita punya tulang seperti itu. Karena teman-teman, kalau kita sudah punya tulang seperti ini, kita akan pertama kali hilangin dulu semua tanda seru ini ya. Ngilangin tanda serunya gimana? Teman-teman bisa klik ke skeleton 2D, kita akan bikin yang namanya make rest pose. Jadi rest pose ini adalah bentuk awalnya dari tulang kita. Jadi tulang kita kalau misalnya kita klik rest, dia akan balik lagi ke sini. Gitu ya. Jadi kalau kita ada skeleton, set bone to rest, ya, kalau misalnya kita udah gerak-gerak nih, ceritanya kita udah gerak-gerak kepala kita ke sini, kaki kita ke sini, begitu kan. Kita pengen balikin lagi, kita tinggal pilih skeleton 2D, kita akan klik, kita set bone to rest pose. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan tadi, kalau tulang saya bergerak, gambar saya nggak bergerak gitu ya. Gimana caranya supaya gambar saya ikutan bergerak dengan skeleton saya? Nah, kita akan coba. Sekarang ini salah sedikit ya, kita akan gerakin ya. Nah, sekarang kita akan gerakin, kita akan pilih si kepala kita. Kepala kita ini akan bergerak sesuai dengan buan kepala ya kan, betul ya. Jadi sekarang kita akan pilih ke UV, kita akan set, ini ada tulangnya di sini ya. Kita sync bone to polygon. Dari sini kita bisa lihat tulang mana yang kita sedang pilih saat ini. Kita sedang pilih kepala, bone kepala. Nah, di sini ada kepala kita. Dan kepala kita ini ada titik-titiknya warna hitam ya teman-teman ya, titik-titik warna hitam yang tadi kita udah bikin. Di sini saya punya kursor saya jadi kayak semacam brush gitu ya, kayak semacam apa ya, kuas gitu. Saya bisa tambahkan di sini kalau kita klik di titiknya, titiknya ini akan jadi abu terus jadi hitam. Jadi putih ya. Jadi abu terus putih kalau saya klik terusan gitu ya. Nah, kita bisa bikin semuanya ini jadi putih. Misalkan ini saya bikin jadi abu misalnya gitu ya. Yang saya bikin jadi abu, kalau saya mau hilangin bisa pakai ya penghapus. Jadi sini hilang, ini abu, ini putih begitu ya. Kita bisa set seperti itu, misalkan teman-teman ya. Kita oke aja. Nah, sekarang kalau saya gerakin kepalanya, si kepala ini, si bone kepala ini saya gerakin nih. Kita gerakin. Nah, teman-teman bisa lihat, si bagian yang ini ikut bergerak langsung sesuai dengan bone. Tapi bagian yang belah sini, itu tidak ikut bergerak. Nah, ini tergantung dari mana teman-teman? Tergantung dari, kalau misalnya kita lihat kembali ke UV-nya, tadi, dari pewarnaan ini. Jadi kalau misalnya kita pengen semuanya bergerak sesuai dengan bone kita, maka kita akan bikin semuanya putih, teman-teman. Kalau semua putih, berarti si tulang itu punya kuasa penuh untuk menggerakkan semua titik yang ada di sini. Jadi semakin putih dia, titiknya, maka semakin dia akan ngikutin tulang itu. Jadi sini tulang kepala ini berkuasa untuk menggerakkan satu kepala ini. Tidak ada satu titik pun yang tidak ikutan sama dia. Kalau kita pengen supaya ada satu titik yang nggak ikutan, kita hapus aja. Berdasarkan saya pengen titik yang ini nggak ikutan nih, kita hapus aja nih. Berarti cuma titik ini doang nih, cuma titik ini doang yang tidak ikutan kalau misalkan saya gerakin. Coba ini ya. Berarti kalau sekarang saya gerakin si tulang kepala, kita bisa lihat hanya titik yang ini aja yang tidak ikutan bergerak dengan kepala kita. Oke ya. Berarti sekarang kita harus bikin lagi supaya si kepala ini semuanya saya warnai. Seperti itu ya, untuk tulang kepala. Nah, kita harus lakukan hal yang sama, teman-teman, untuk semua bagian poligon kita. Jadi misalkan di sini setelah kepala, saya akan bikin leher. Nah, leher ini menarik sedikit ya, teman-teman. Jadi kalau di dalam leher ini kemarin atau di video sebelumnya, kita punya leher ini hanya diatur oleh satu buah tulang, yaitu tulang leher satu biji. Nah, sekarang kita bisa punya 3 buah tulang untuk mengendalikan si leher saya ini. Berarti misalkan leher pertama, yang ini, leher yang pertama ini akan mempengaruhi hanya bagian bawahnya saja. Bagian bawahnya sampai putih, yang sini putih boleh deh, yang ini gelap aja biasa, yang sisanya nggak biasa, biarkan begitu. Layer kedua, teman-teman, kita akan punya pengaruh penuhnya di sini. Pengaruh penuh di sini, tapi di sini dia hanya sekedar tahu aja. Jadi cuma abu doang di sini ya. Oke. Oke. Nah, di leher yang ketiga, teman-teman, kita punya kuasa penuhnya di paling atas. Nah, kita punya di sini hanya abu doang di bagian sini. Gitu ya. Jadi kita punya tulang yang masing-masing punya kuasa yang berbeda gitu ya teman-teman. Di bawah, tulang bawah kuasanya segitu, tulang yang tengah kuasanya segini, tulang yang ini kuasanya di atas. Oke. Nah, dengan begitu teman-teman kita sekarang punya leher yang lebih baik.
Artinya gimana? Jadi sekarang kalau kita gerakin nih lehernya, kita bisa lihat, nah kita bisa mendeformasi atau mengubah si poligon kita sehingga jadi kayak bisa apa ya namanya, menekuk begitu ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini beda dengan kemarin kita punya pakai bone biasa, kita nggak bisa melakukan efek-efek seperti ini. Nah, berarti sekarang kalau kita mau gerakin yang tulang leher yang paling bawah sini, kita bisa putar ya teman-teman, bisa putar-putar, dan kita bisa lihat si leher saya ini bisa bengkok teman-teman ya tuh. Kita bisa bikin leher yang bengkok seperti ini. Jadi kita bisa bikin supaya si lehernya jadi mutar begitu ya. Kalau kita pengen lihat, kita buang aja sih skeletonnya. Kita bisa lihat sekarang leher saya sekarang bisa seakan-akan nge-stretch ya teman-teman di sini. Walaupun di sini teman-teman bisa lihat si lehernya ini kadang-kadang ya nggak benar juga begitu ya. Nah, teman-teman kalau kita udah punya seperti ini, kita juga kalau kita gerakin kan satu persatu gerak tulangnya kan jelek ya. Lebih baik kalau kita punya eye keychain kayak yang kemarin. Nah, gimana caranya? Nah, di sini kalau teman-teman langsung bikin eye keychain, ini kita langsung bikin eye keychain seperti ini, back eye keychain, ini nggak akan jalan teman-teman. Tapi kalau pengen jalan, kita harus klik dulu semua, kita pilih dulu make custom bone lagi. Jadi kita set dia jadi custom bone. Baru setelah itu kita set dia jadi eye keychain. Nah, setelah itu teman-teman kita akan punya si leher yang bisa bergerak dengan lebih baik. Nah, di sini teman-teman bisa langsung menganimasikan dan bisa dipakai buat karakter teman-teman. Oke, saya rasa cukup untuk pengenalan Polygon 2D dan Skeleton 2D. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.